Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menarik sekali untuk kita bicarakan peristiwa politik yang ada di DKI Jakarta. Peristiwa politik ini kita anggap sebagai peristiwa yang besar karena berujung pada keluarnya rakyat untuk berdemo menduduki gedung DPR. Bahkan ada sisi-sisi yang kemudian tembok pagar DPR itu kemudian dirobohkan oleh para pendemo rakyat yang kemudian ingin menegakkan keadilan di negaranya atau di negerinya. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Peristiwa yang terjadi di DKI Jakarta. Tentu ini tidak lain berkaitan dengan pilkada pemilihan gubernur DKI Jakarta. Yang mana kemudian pada kasus DKI Jakarta itu ada judicial review ke MK yang kemudian akhirnya MK itu memutuskan tentang penurunan persentase ambang batas kursi partai politik di dalam pencalonan gubernur di DKI Jakarta khususnya. Nah, sehingga kemudian yang awalnya calon yang dan partai yang tidak bisa mencalonkan sendiri, itu akhirnya bisa mencalonkan sendiri. Dan ternyata di dalam putusan itu juga ada putusan berkaitan dengan batas umur minimal itu 30 tahun. Nah, yang menyayat hati itu adalah, dan ini menjadi peristiwa politik yang menyayat hati rakyat begitu. Ternyata DPR itu melakukan kajian ulang terhadap putusan MK itu. Yang kita tahu, rakyat awam saja itu tahu bahwa keputusan MK itu bersifat mengikat. Tidak ada banding dalam putusan MK itu. Maka atas dasar apa kemudian DPR itu kemudian melakukan kajian ulang terhadap putusan MK itu. Ada berbagai alasan lah yang kemudian digunakan untuk itu. Akan membuat norma baru lah dan sebagainya seperti itu. Tapi inti yang dirasakan oleh masyarakat adalah DPR melawan keputusan MK. Sehingga apa yang terjadi? Rakyat menuntut keadilan agar kemudian DPR membatalkan itu semua. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lihat di sini? Yang kita lihat adalah bahwa rusaknya sistem politik kita dalam sistem politik demokrasi. Betapa rusaknya. Karena kenapa? Ternyata berkali-kali kita ditunjukkan dalam praktek politik kita itu bahwa ternyata hukum dan politik itu dapat diotak-atik sesuai dengan kepentingan orang yang punya kekuatan untuk merubah hukum. Jadi kalau hukum itu kemudian dianggap akan merugikan, maka dilakukan upaya-upaya untuk membatalkan atau untuk mengangkangi hukum itu dengan cara-cara tertentu yang kadang-kadang jelas-jelas bertentangan, yang kadang-kadang secara sembunyi-sembunyi. Nah, inilah kemudian carut marut yang seperti ini akan tetap kita lakukan. Di Pilpres juga begitu, dan sebagainya. Maka ini akan terjadi dan terjadi lagi kalau kemudian kita tidak melakukan perubahan. Nah, ada fakta lain yang dapat kita lihat dalam kasus DKI Jakarta ini bahwa ternyata partai politik itu
partai politik itu memilih calon itu ya tidak semata-mata karena elektabilitasnya itu tinggi, tidak semata-mata karena kemampuan, tidak semata-mata kemudian karena orangnya jujur, baik gitu, tapi ada kepentingan yang lain, ada kepentingan yang lain. Sehingga kemudian ya ini juga menjadi catatan yang luar biasa. Ya ada ya anggota partai yang keluar dari partainya, ada simpatisan partai yang marah-marah ya, yang mencak-mencak. Ya, karena kenapa? Karena apa? Karena aspirasinya tidak didengar oleh partai yang dia dukung. Ya. Karena mereka menganggap bahwa orang yang kapabel untuk memimpin Jakarta itu mereka sudah pegang namanya. Tapi ternyata justru partainya memilih yang lain yang tidak punya kapasitas. Apa? Apa yang mendasari mereka kalau begitu? Ya. Yang mendasari mereka adalah kepentingan. Jadi saudara Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi kemudian ya, kerusakan politik yang dipertontonkan oleh para politisi itu ya, yang demikian parah, mengotak-atik aturan ya, kemudian membodohi rakyat yang seperti ini akan terus terjadi kalau kemudian kita tidak mau berubah. Kalau kemudian kita masih menaruh harapan kepada mereka, para politisi-politisi yang seperti itu. Oleh karena itu, kita rakyat ini harus pintar. Ya. Kita harus berusaha mencari harapan baru. Ya. Yang memang harapan itu layak untuk kita harapkan. Karena kalau kita berharap pada sistem politik ini dan para politisi ini sudah berkali-kali ya, kita dikecewakan seperti ini. Ya. Maka mari kita kembali kepada apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Kalau kalian terjadi perselisihan dalam hal apapun, maka kembalikan kepada Allah tersebut. Sengketa antara rakyat dan pemimpin, antara rakyat dan DPR, kisruh-kisruh ini, mari kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kembali kepada Allah dan Rasulnya, maka apa? Itu artinya apa? Mari kita berpolitik sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau itu yang kita lakukan, maka sebagaimana yang dialami juga Rasulullah SAW, maka politik itulah politik yang membawa keberkahan di dunia dan di akhirat. Saudaraku yang Allah Subhanahu wa taala, sudah saatnya berkali-kali kemudian kita merasa dihianati ya. Maka tentu jangan sampai kita dihianati lagi, dan satu-satunya cara adalah kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Mari kita berpolitik sebagaimana Rasulullah SAW berpolitik. Maka insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan di dunia dan di akhirat. Demikian wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.